Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk dua token yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas Matic. Setahun terakhir kok makin lama makin turun. Ini di request oleh Bang Abdul. Terus kita satu lagi ya, kita akan bahas kalian sama WSM. Katanya Bang bisa bahas potensi beli token lagi free sale WSM atau Sonic. Kita bahas yang WSM aja ya. Ini dari Bang Rafuman. Ya itulah, teman-teman. Kita akan coba untuk ulas pertama dari Matic atau Polygon. Matic, Polygon Matic hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp7.600. Marketnya memang terus turun, apalagi belakangan kita dapat sentimen yang negatif dari kondisi makroekonomi dan juga market kripto khususnya ya. Nah, teman-teman, buat kalian yang selalu ketinggalan untuk update informasi terbaru, setiap pagi kita selalu update di YouTube. Kalau teman-teman ketinggalan, silakan teman-teman untuk cek ya analisa pagi. Analisa pagi. Nah, setiap pagi aku pasti update soal posisi dari market. Teman-teman bisa ikutin segmen analisa pagi ini, karena ya biar teman-teman juga nggak ketinggalan sama posisi market. Nah, yang namanya market kripto itu terpengaruh sama yang namanya pergerakan dari Bitcoin. Bila Bitcoinnya dalam posisi yang kurang bagus, biasanya altcoin juga sama, pasti kurang bagus juga, teman-teman. Secara pergerakan harga ya. Nah, itu kenapa si Matic turun? Ya karena dari Bitcoinnya turun, teman-teman. Singkatnya gitu. Tapi kalau teman-teman ulik lebih dalam, Matic ini progresnya jalan terus. Bahkan mereka baru aja kemarin menyelesaikan yang namanya Dragon Fruit upgrade, teman-teman. Ini adalah upgrade yang dilakukan secara sistem untuk lebih kompatibel lagi sama Ethereum Virtual Machine. Jadi teman-teman tahu Polygon ini salah satu layernya dari Ethereum, di mana fungsi daripada Polygon adalah untuk memperbesar skalabilitas daripada Ethereum di blockchainnya Ethereum. Polygon sendiri dia berdiri sendiri sih sebenarnya. Dia punya blockchain sendiri, teman-teman. Dan sekarang mereka lagi untuk meningkatkan yang namanya arsitektur yang mereka punya. Bahkan mereka punya target nih untuk meluncurkan Polygon 2.0. 2.0 arsitektur dengan kekuatan mumpuni, yaitu unlimited scalability. Berarti skalabilitas yang tidak terbatas. Ada juga yang mengatakan bahwa Polygon akan siap migrasi tokennya lagi. Dari yang semula namanya Matic itu akan menjadi Pol, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Dan Polygon Matic itu terus upgrade, teman-teman. Mereka nggak banyak marketing, nggak banyak pom-pom, nggak banyak. Mereka cuma posting soal progres yang mereka sedang kerjakan saat ini. Ini ada Polygon ZK Ethereum Virtual Machine mainnet beta ya, upgrade. Jadi mereka cuma posting soal progres. Jadi itu sih salah satu alasan kenapa saya melihat Matic itu masih akan punya potensi untuk next bull run, teman-teman. Karena ya prinsip kerjanya kurang lebih sama seperti Ethereum. Yang mereka selalu bilang adalah progres di balik layarnya apa. Jadi nggak banyak pom-pom, nggak pernah nyuruh orang beli juga, teman-teman. Jadi benar-benar mereka fokus ngerjain blockchain, teman. Jadi itu ya, ini nama upgrade-nya cukup lucu nih, Dragon Fruit, buah naga ya. Itu sih, jadi secara sistem, secara teknis, menurut saya masih akan sangat-sangat diperhitungkan untuk value daripada Polygon untuk kedepannya. Ya semoga survive, semoga bear market ini segera berlalu juga ya, sehingga harga daripada Matic bisa tetap eksis, tetap bagus teman-teman, dan juga founder-foundernya semoga tetap bertahan di projectnya. Jadi nggak ditinggalin lah, karena yang namanya developer itu menurut saya sangat-sangat berdampak, teman-teman. Jadi Polygon nggak banyak ada acara, nggak banyak ya. Mereka cuma ngepost mereka ngerjain apa, mereka akan ngerjain apa ke depannya, ya itu seputar itu sih, teman-teman. Jadi ini komunitas bagus buat yang suka developing, terutama soal dunia blockchain. Terus Polygon untuk pasar ya nggak perlu dikhawatirkan, mereka ada di semua exchange ya, Coinbase, Bitcoin, Coinbase, Binance, KuCoin, dan lain-lain.
Itu untuk maksimum supply, sekarang mereka udah mendekati maksimum supply-nya. Matic ada di 10 miliar maksimum supply-nya, sementara yang beredar itu sudah sekitar 9,3 miliar. Jadi menurut saya sih inflasi benar-benar berdampak sama pergerakan dari market Matic ya teman-teman. Polygon Matic ini inflasi, benar inflasi, tapi sekarang udah mau mendekati maksimum supply, hopefully makin dikit nih makin banyak dia mencapai maksimum supply-nya, berarti makin sedikit space kemungkinan inflasinya. Semoga sih harganya bisa kuat ya teman-teman. Jadi menurut saya sih gitu aja buat Matic, nggak terlalu gimana, nggak terlalu banyak drama juga. Sekarang kita akan move langsung ke pembahasan harga ya. Bentar. Kita ganti ini Matic Matic USDT, kita pakai chartnya Binance. Matic tampak drop sekitar 4% teman-teman. Dia masih bergerak di dalam sebuah descending triangle, descending channel yang masih turun, dan sekarang dia udah menemui level supportnya. Bahkan ini berusaha buat break. Tuh, Matic benar-benar mendapatkan tekanan jual. Setelah sebelumnya dia benar-benar breakdown dari yang namanya polarizing wedge pattern teman-teman. Jadi ini rising wedge ya, naik. Dia breakdown. Pergerakan Matic langsung drop. Waktu ini sih sentimennya kalau nggak salah dari SEC ya mengatakan bahwa wah ini daftar kripto yang mereka anggap security. Padahal waktu itu harga dari Matic udah di 1.500 loh. Sorry, 1,5 dolar. Terus sekarang harganya hanya di sekitaran setengah dolar. Udah turun parah ya. 1 dolaran udah turun. Jadi drop parah Matic. Dan ya misi kita untuk menembus all time high teman-teman di 3 dolar menurut saya masih akan sangat terbuka untuk next bull run-nya. Jadi ya sabar-sabar aja. Buat saat ini Matic bisa dibilang masih cukup oke lah untuk pergerakannya. Tapi memang kalau kita bilang Matic turun, ya memang benar turun teman-teman. Jadi market overall turun, BTC dominance pun juga terpantau menguat ya di perdagangan kemarin, terus menguat dengan volume yang turun, tapi smart money-nya oke di BTC dominance. Menurut saya nanti akan ada big crash dari BTC dominance ini sehingga mungkin harganya akan drop, menyebabkan altcoin akan berpesta lagi. Tapi untuk saat ini fasenya ya ya masih turun lah. Itu dari Matic. Apakah masih berpotensi untuk turun? Tentu saja. Kalau kita lihat dari support berikutnya, Matic itu ada support kuat di kisaran 0,3 dolar. Potensi turunnya masih bisa terjadi nih teman-teman, sekitar 40%-an lagi kalau bear market berkepanjangan terus terjadi. Jadi masih harus waspada ya buat teman-teman, masih harus sabar yang hold Matic. Kalau saya sendiri sih masih hold aja ya, nggak terlalu terpengaruh lah mau Matic naik mau Matic turun, ya udah sangkut gitu teman-teman, udah ya hold aja selama kita lihat di Twitter mereka masih aktif, masih tetap survive. Menurut saya next bull run masih bisa dinantikan. Jadi gitu buat Matic, nggak ada yang terlalu dipusingkan lah, nggak ada fun juga tentang Matic kok. Nah sekarang kita akan bahas WSM ya, Wall Street Memes. Aduh ini siapa nih Bang siapa namanya tadi, Bang Rafu, Bang Rafu ya. Bang Rafu mau ikut pre-sale tapi yang pre-sale meme coin. Ya gimana ya? Meme coin itu diciptakan bukan buat diseriusin. Jadi itu harus di-note buat siapapun yang masuk ke meme coin. Kalau kalian udah cuan di poin berapapun, pastikan jangan lupa taking profit atau jual lah teman-teman. Kenapa? Karena meme coin itu memang tidak diciptakan untuk invest sebenarnya. Jadi buat ya biar ada aja teman-teman. Jadi muncul meramaikan market, ya seputar itu aja sebenarnya fungsi dari meme coin. Kemarin PP udah nyungsep ya. Sebelumnya Shiba Inu juga nyungsep. Katanya mau bikin Shibarium, ekosistem Web3 dan bla 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 bla. Setelah dibikin harganya nggak ngepam sama sekali. Jadi banyak yang benar-benar terjebak di dalam meme coin. Kalau teman-teman memang tujuannya mau spekulasi, mau masuk ke yang namanya pre-sale, boleh-boleh aja kok. Itu kan uang-uang kalian. Ya silakan aja teman-teman masuk. Tapi kalau saya cuma ngingetin,
Jangan lupa taking profit, itu aja teman-teman. Karena yang namanya koin biasanya ketika pre-sale memang harganya akan melonjak naik ya. Moga-moga bisa 100%, 100-200%, lumayan, udah cuan, ya jual lah. Tapi kalau buat hold jangka panjang, saya nggak, bener-bener nggak deh teman-teman. Even sebuah project dengan fundamental yang bagus pun, kalau pre-sale biasanya naik. Tapi setelah 2-3 hari pre-sale selesai, ya harganya akan koreksi bertahap. Karena apa? Karena investor-investor yang dulu udah invest, itu pada jualan juga. Mereka kan butuh cuan, teman-teman. Jadi udah cuan, ngapain nggak dijual? Jadi dijual ya. Mereka jualan, nah itu teman-teman juga harus ikutin tuh mereka. Jangan ngikutin retail, ikutinlah market yang besar. Big fund lah teman-teman. Itu harus teman-teman ikutin. Jadi kalau teman-teman mau masuk sesuai dengan modal kalian ya silakan masuk karena itu kan teman-teman harus bertanggung jawab sama uang kalian sendiri. Tapi kalau saya pribadi lebih kayak cari koin yang bagus buat investing, saya nggak akan memilih masuk ke meme coin. Jadi ini pribadi saya nggak akan masuk. Saya lebih prefer buat invest di project-project yang aman, yang lebih bagus secara komunitas, di Twitter mereka aktif. Nah, itu bikin kita investor juga wah tenang nih. Kenapa? Karena ada yang namanya kepastian juga. Yang nggak ada yang nggak ada yang pasti-pasti banget. Tapi kalau proyeknya masih jalan, masih ada harapan istilahnya untuk sebuah proyek masih tetap survive ataupun harganya menguat di kemudian hari. Jadi itu buat yang mau masuk pre-sale-nya. Ini pre-sale-nya akan ada di masih masih ya masih berlangsung teman-teman. Masih bisa ikut sekitar 16 hari ke depan. Ini teman-teman bisa deposit dengan Ethereum, kemudian dengan USD ataupun dengan credit card. Itu dimungkinkan. Nah, ini kan pamit. Mereka kan tujuannya untuk apa? Untuk pom-pom, koin-koin pom-pom lah, teman-teman. Pasang ya itulah lucu-lucuan lah teman-teman. Yang namanya meme coin sifatnya lucu-lucuan. Mereka tidak diciptakan untuk serius. Ingat tuh, mereka tidak diciptakan untuk serius. Mereka hanya share meme. Kalau kalian untung ya ketawa, kalau kalian nyangkut juga ketawa-ketawa aja. Karena ya itu teman-teman secara fungsi mereka memang udah nggak terlalu ada. Ini marketingnya pegang sampai 50%. Artinya token-token pre-sale dan lain sebagainya itu 50% cukup tinggi. Kemudian buat jatah preman ada 10% nih masuk ke centralized exchange. Jadi kan mereka harus listing juga ya di centralized exchange. Jatah preman kasihlah 10%. Terus juga jatah preman di DEX kasih 10%. Terus juga ada community reward. Ini buat hadiah-hadiah reward ya 30%, lumayan gede ya. Jadi gitu sih buat yang mau masuk, hati-hati aja, jangan lupa taking profit. Kalau dari saya sih gitu aja, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya. Ini ada 3 fase nih. Sekarang kita berada di fase pertama. Oke, fase pertama atau tier 1, teman-teman masih bisa dibeli. Kemudian kita akan masuk ke fase kedua. Ini fase kedua, mereka akan launching di banyak exchange ya, berpartner dengan banyak exchange. Ada token listing baik di DEX ataupun di centralized exchange. Kemudian awareness campaign, akan ada campaign buat komunitasnya juga nanti. Ya seputar itu sih. Tapi kalau untuk progres, wah mereka mau jadi alat transaksi nomor 1, itu nggak kepikiran yang namanya meme coin. Kalau mereka udah cuan, exit, terus investor retail ya nangis. Ya gitu aja teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja dari saya. Dan akhir kata saya Andre, makasih.